Perusahaan Info Global membocorkan informasi tentang produksi penuh pesawat latih KT-1B yang kini dilakukan di Bandung, Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan industri dalam negeri sudah cukup maju untuk memproduksi pesawat itu secara mandiri. Para pencinta dunia aviasi, ternyata Korea Aerospace Industries (KAI) ini memang tahu betul cara bermain di langit bisnis. Setelah sukses berkolaborasi dengan Indonesia dalam proyek jet tempur IFX, mereka kini punya jurus lanjutan. Sekalian aja deh tawarkan ekspor tambahan pesawat KT-1B. Ibarat pilot yang lihat peluang mendarat mulus, KAI langsung ambil momentum. Kalau di dunia kuliner, ini tuh kayak penjual bakso yang udah laris, sekalian nawarin paket lengkap bakso urat plus pangsit, biar pelanggan makin nempel. Media Korea The Guru bilang kalau KAI udah ngebet banget, ingin memperluas kerjasama dengan Indonesia. Mereka bilang ini semua demi strategi buatan Indonesia. Wah, kalimatnya manis banget ya. Tapi di balik itu ada strategi bisnis besar. KAI ingin memperkuat cengkramannya di pasar pertahanan Indonesia yang nilainya siap-siap 14 triliun won. Itu kira-kira setara dengan, ya bisa beli cilok se-Indonesia. Nah, di pameran Indo Defense 2025 di Jakarta, mereka bilang, kami akan membangun jalur perakitan untuk KT-1B di Indonesia. Katanya sih, ini bagian dari upaya menjual tambahan pesawat ke TNI Angkatan Udara. Dan sudah diajukan juga ke pemerintah Indonesia. Artinya, bukan cuma jual, tapi sekalian mau produksi bareng. Lalu, biar makin akrab, KAI juga sudah menandatangani kontrak senilai 64 juta dolar AS buat proyek perpanjangan umur pesawat KT-1B. Jadi, ibaratnya pesawat-pesawat lama yang sudah mulai lelah akan dibongkar, diperiksa, diperkuat lagi biar bisa terbang 1,5 kali lebih lama dari sebelumnya. Bahasa simpelnya, kayak facelift pesawat lah. Tapi yang bikin saya bangga teman-teman, bukan cuma KAI yang sibuk di sini. Ada juga Info Global, perusahaan swasta pertahanan asal Indonesia yang diam-diam bikin gebrakan besar. Jadi meskipun KT-1B itu awalnya buatan Korea, versi terbaru yang akan diproduksi di Bandung nanti bakal pakai jeroan lokal buatan anak bangsa. Idih. Coba bayangin, avionik alias sistem elektronik penerbangan semuanya dikembangkan oleh insinyur Indonesia. Dari flight navigation display, digital engine indicator, sampai communication control system, semuanya buatan lokal. Jadi pilot TNI AU nanti ketika duduk di kokpit, bukan cuma bangga pakai seragam merah putih, tapi juga bangga terbang dengan teknologi yang lahir dari tanah airnya sendiri. Indonesia. Info Global bahkan pamer sistem kokpit digital panoramic display di Indo Defense 2025 kemarin. Jadi kalau dulu panel pesawat KT-1B masih kayak dashboard mobil tua, tampilannya sekarang sudah kayak tablet raksasa. Semua data penerbangan bisa disentuh, digeser, dan ditampilkan dengan super canggih. Dan yang lucunya, Info Global sempat unggah postingan di Instagram dengan caption yang bikin merinding sekaligus senyum-senyum sendiri. Langit Indonesia dijaga dengan teknologi karya anak bangsa. Wah, keren banget kan? Kalimatnya tuh kayak ucapan cinta yang manis tapi nasionalis. Sekarang bayangkan Menteri, KT-1B Wongbi yang dulu kita beli dari Korea, nanti bakal keluar dari hanggar di Bandung. Dicat merah putih, diisi teknologi Indonesia, diterbangkan oleh pilot kita sendiri. Kalau itu bukan kemandirian pertahanan yang keren, saya nggak tahu lagi apa yang lebih keren dari itu. Dan satu hal lagi yang menarik, KT-1B ini bukan cuma buat latihan loh. KT-1B juga punya kemampuan misi tempur ringan, jadi kalau dibutuhkan, dia bisa beraksi di medan tempur juga. Gaya boleh latihan, tapi kemampuan serius. Kayak guru olahraga yang badannya kecil tapi sekali tendang bola bisa bikin bola nyangkut di atap sekolah. Nah, dari sini kelihatan kan? Indonesia dan Korea bukan cuma sekedar kerjasama jual beli, tapi udah mulai ke arah kolaborasi teknologi. Dari perawatan, produksi, sampai ekspor ke negara lain seperti Turki, Peru, bahkan Korea sendiri. Dan menariknya lagi, PT DI juga ikut ambil bagian besar di sini. Jadi nanti pabrik pesawat di Bandung bakal jadi semacam dapur besar.
Tempat di mana teknologi asing dan kemampuan lokal bertemu menghasilkan pesawat yang bukan hanya canggih, tapi juga punya identitas Indonesia. Dan begini teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam, ini sebenarnya bukan cuma soal pesawat, tapi soal kepercayaan. Bayangkan ya, dulu Indonesia cuma beli, uangnya keluar, barang datang. Terus kalau rusak, ya dikirim balik, atau nunggu teknisi dari luar negeri datang. Tapi sekarang, kita yang buka kap mesinnya, kita yang tahu dalamannya, dan kita yang mutusin mau pakai teknologi apa. Itu loh, rasanya kayak dulu kita cuma beli motor jadi, tapi sekarang udah bisa ngerakit sendiri dari knalpot sampai speedometer. Dan lucunya lagi, di balik semua teknologi tinggi ini ada dinamika yang ya agak dak-dikduk juga. Karena KAI itu kan datang dengan gaya manis. Kali bantu produksi di Indonesia, kami bantu perpanjangan umur pesawat. Tapi di sisi lain, Info Global juga udah bilang, tenang aja bro, jeroannya sekarang lokal semua. Nah, disinilah letak adu gengsi halusnya. Korea bilang mereka bantu bangun jalur perakitan, tapi Indonesia juga mau menundukkan. Kita bukan cuma tukang rakit, kita sudah bisa bikin isi dalamnya juga. Dan ini lucu karena seperti dua sahabat yang sama-sama pengen tampil keren di depan teman-temannya. Tapi ya wajar, dunia industri pertahanan itu bukan cuma soal perang, tapi juga soal harga diri dan kebanggaan nasional. Jadi ketika Info Global dengan penuh percaya diri bilang avionik kita yang pakai bukan jeroan Korea lagi, itu tuh ibarat Indonesia ngomong ke dunia, hey, kita bukan cuma pembeli, kita pencipta juga. Dan ini loh yang sering orang lupa, KT-1B Wongbi itu bukan pesawat sembarangan. Dia pesawat latih dasar turboprop 2 kursi yang sudah setia menemani TNI AU sejak 2003. Bahkan dipakai sama tim akrobatik kebanggaan kita, yaitu Jupiter Aerobatic Team. Kalau kalian pernah lihat atraksi pesawat merah putih menari di langit sambil ngeluarin asap berwarna-warni, nah itu dia KT-1B. Pesawat ini bukan cuma alat latihan, tapi juga simbol kedisiplinan dan kebanggaan pilot muda Indonesia. Dan kalau nanti versi terbaru KT-1B benar-benar dibuat di Bandung dengan sistem digital buatan lokal, wah bisa jadi sejarah baru. Pesawat yang dulunya murid sekarang naik kelas jadi guru. Bayangkan ya, pilot muda TNI AU nanti terbang di pesawat yang panelnya semua digital, tampilannya kinclong kayak kokpit F-16. Tapi dibuat di sini, di tanah air sendiri, Indonesia. Dan bukan cuma itu, sistem-sistem kayak FND, DEI sama CCS tadi, itu loh yang kerja di balik layar, yang bikin pesawat bisa ngobrol sama pilot. Jadi waktu pesawat bilang warning, fuel low, atau altitude, itu semua suara yang diatur oleh sistem yang dikembangkan di Surabaya, bukan di Seoul. Jadi pesawat yang ngomong ke pilot kita nanti, literally ngomong pakai teknologi Indonesia. Kalau bisa milih bahasa, mungkin nanti suara peringatannya bakal bilang, Mas, bahan bakar menipis, ayo turun pelan-pelan, jangan ngebut. Hehehe, kebayang gak tuh? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.